Pemirsa, ucapan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsu Rizal bikin geleng-geleng kepala. Dengan percaya diri, Cucun menyebut tak butuh ahli gizi. Tak lama ia meralat kata-katanya, namun kritik sudah bermunculan di sana-sini. Kita akan membahas lebih dalam, pemirsa, bersama dengan Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia Dodi Iswardi dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI Tulus Abadi. Selamat sore Pak Tulus, Pak Dodi. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kita akan ke Pak Dodi terlebih dahulu. Pak Dodi, banyak ahli gizi yang menangis dan juga protes akan pernyataan dari Pak Cucun, Wakil Ketua DPR, Wakil Rakyat kita. Apa yang paling problematik dari pernyataan dari Pak Cucun ini? Ya. Terima kasih. Jadi ya, pemberitaan sangat cepat sekali ya Pak, di dalam pemberitaan. Pertama, saya langsung memang pada saat itu dihubungi oleh Pak Cucun berkomunikasi ya. Jadi di dalam pengembangan untuk ahli gizi di SPPG ini memang sangat penting sekali kami sampaikan. Jadi saya sudah menyampaikan bagaimana posisi Persatuan Ahli Gizi di dalam menyikapi para anggota kami di seluruh Indonesia. Kami informasikan bahwa kami mempunyai anggota yang aktif dan tidak aktif itu kurang lebih 53.000 di seluruh Indonesia. Yang sedang kami updating ya, itu pada saatnya yang aktif itu 16.000. Jadi sehingga pemberitaan itu sampai ke saya sebagai Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Nah, saya menyikapin hal ini karena pada saat ini teman-teman ahli gizi sangat membantu di SPPG. Nah, percakapan saya dengan Pak Cucun, saya sampaikan bahwa kami baru beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu itu sudah ada MOU antara Persatuan Ahli Gizi Indonesia dengan Badan Gizi Nasional, yaitu Pak Dadan Indrayana. Nah, sebenarnya pada sebelum kejadian itu, satu hari sebelumnya itu kami besok itu akan PKS ya, bagaimana pemenuhan ahli gizi di seluruh Indonesia. Karena kita mengetahui sebenarnya di Indonesia ini ada Asosiasi Perguruan Tinggi Ahli Gizi, AIPGI namanya, dan juga AIFOGI itu adalah yang membawahi Poltekkes. Itu hampir seluruh, cukup banyak sekolah-sekolah pendidikan yang menghasilkan ahli gizi. Dengan adanya MOU dan PKS, kami berencana untuk bagaimana membantu pemerintah, karena ini satu program yang sangat luar biasa sebenarnya, sangat prestisius di dunia, karena salah satunya di dunia Indonesia berani secara cepat untuk pemenuhan gizi. Nah, pemenuhan gizi di sini sebenarnya tidak hanya tahap dalam penyediaan makanan. Pada 6 Februari 2025 di sosialisasi itu kesampaikan bahwa pemenuhan gizi ini tidak semata-mata untuk memberi gizi atau menyediakan makanan untuk kesasaran target. Tapi yang pertama itu dari bermacam jurnal di dunia itu menyatakan bahwa ini akan merubah perilaku makan bangsa Indonesia sebenarnya. Karena apa? Karena bertahun-tahun kita mencoba dari Permenkes 41 tentang pedoman gizi seimbang itu belum berhasil tentang bagaimana pedoman gizi seimbang. Nah, sekarang inilah ahli gizi mendukung dalam SPG untuk dalam pemenuhan gizi seimbang. Seperti itu Pak, sementara Pak. Baik, saya mau ke Pak Tulus. Pak Tulus, bagaimana melihat peristiwa yang terjadi wakil rakyat yang seharusnya bisa mendukung program pemerintah tapi malah hanya ingin membuat polemik terkait dengan program MBG ini? Ya, pertama tentu saya sangat mengkritik, menyesalkan pernyataan dari Wakil Ketua DPR tersebut karena pertama seorang Wakil Ketua DPR tapi memberikan satu pernyataan yang di luar kapasitas ataupun tidak mengetahui kapasitas yang terjadi di lapangan, bahwa MBG justru memerlukan kehadiran ahli gizi, ahli kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi ketika menyatakan bahwa program MBG yang sangat strategis dikatakan hanya cukup seorang alumni SMA yang di training, ini menunjukkan bahwa Wakil Ketua DPR tersebut tidak mengetahui konteks makro dalam mewujudkan keamanan pangan dan program MBG yang berkualitas. Jadi walaupun beliau sudah menyatakan minta maaf, tapi itulah yang terpatri bahwa
ada sesuatu yang masalah terkait dengan pernyataan itu yang sangat sistemik. Jadi sebagai sebuah wakil rakyat yang seharusnya punya kapasitas yang baik, yang mumpuni, ternyata justru mengeluarkan statement pernyataan yang merendahkan profesi, dan hal itu justru sangat kontraproduktif terhadap program MBG itu sendiri yang seharusnya secara fungsional, secara tupoksi, bahkan secara paradigma itu memerlukan kehadiran seorang ahli gizi dan ahli kesehatan masyarakat gitu. Nah, oleh karena itulah yang saya kira menjadi kekecewaan dan protes publik yang cukup serius terkait dengan pernyataan tersebut. Baik, menurut Anda mengapa sampai bisa keluar ucapan jangan ada embel-embel ahli gizi dan jangan merasa sombong mentang-mentang ahli gizi? Mengapa menurut Anda bisa sampai keluar ucapan seperti itu dari seorang wakil rakyat? Ya, kalau alasan yang sebenarnya kita nggak tahu, tentu yang bersangkutan sendiri yang mengerti persoalan itu. Tapi dengan narasi seperti itu menunjukkan sebuah pernyataan yang sangat menggelikan dan memalukan, ya, seolah bahwa pernyataan itu keluar dari mulut orang yang tidak punya posisi yang terpenting di negeri ini, ya, tetapi harusnya itu diucapkan dengan kalimat-kalimat yang memang bahwa selama ini program MBG itu banyak katakanlah persoalan-persoalan muncul di lapangan terkait keracunan misalnya yang sekarang sudah 12.000 lebih, itu karena kurang melibatkan, kurang sinergis dengan person atau asosiasi yang berkompeten dengan masalah keamanan pangan, berkompeten dengan gizi, berkompeten dengan kesehatan masyarakat. Justru harusnya itulah yang kemudian menjadi bahan refleksi dan evaluasi bahwa program MBG ini perlu melibatkan stakeholder yang berkompeten di bidangnya. Ya, ada 12.000 anak yang terdampak atau sekitar 43% keracunan, di mana hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Saya mau ke Pak Dodi. Pak Dodi, dampak psikologis yang dialami dari teman-teman ahli gizi saat ini seperti apa dengan ucapan yang cukup kontroversi? Ya, kami menyadari di dalam pemberitaan ini ya disampaikan oleh seperti yang Pak Tul sampaikan tadi, dalam beberapa hari itu, dalam beberapa kejadian-kejadian ini memang saya perlu menenangkan teman-teman ahli gizi di seluruh Indonesia. Ini yang pertama kami lakukan. Bagaimana posisi Persagi dalam hal seperti ini menyikapi? Karena program ini ada satu program yang di mana ahli gizi itu menjadi posisi yang sangat strategis. Saya sebagai Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi itu menjelaskan kepada seluruh anggota untuk kita bersabar untuk kita mendapatkan informasi-informasi yang akurat, ya. Kadang-kadang kita dalam pemberitaan juga kita perlu mengcross-check, ya. Artinya banyak sekali yang saya terima dan saya juga menyimak percakapan sini. Tadi sudah dipertegas oleh Pak Tulus sebagai Ketua FKBI. Jadi artinya kami sebagai satu profesional, ya. Karena apa? Karena dalam suasana yang dimana Badan Gizi Nasional melalui program MBG ini di SPPG itu kami menenangkan. Karena banyak ahli gizi kami yang sedang berjuang di dalam SPPG untuk memenuhi standar mutu gizi yang berkualitas, ya. Karena mereka sudah mendapatkan pendidikan yang sangat mumpuni, baik melalui dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan juga melalui politeknik kesehatan, baik negeri maupun swasta. Itu sangat mumpuni karena uji kompetensi mereka itu melalui nasional. Jadi sehingga saya perlu menenangkan karena situasi ahli gizi ini sangat strategis. Jadi dalam Persagi ini kena dua fungsi utama yang sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan, itu fungsi pembinaan keanggotaan dan advokasi. Jadi sehingga dengan kejadian itu kami beradvokasi dengan semua berbagai macam pihak, ya, untuk menenangkan situasi di lapangan. Karena apabila menimbulkan suasana yang tidak menguntungkan, di mana Bapak Presiden ingin memenuhi target di tahun 2025 ini mencapai 30.000 SPPG, dan juga pasti akan ahli gizi yang di mana peraturan Presiden nomor 83 tentang 2024 ke sana, nah itu akan menguatkan, Pak. Jadi kami menenangkan suasana di seluruh Indonesia, karena saya sebagai ketua umum juga
luar biasa untuk bagaimana saya harus bisa menenangkan di seluruh Indonesia. Demikian Pak. Baik, Pak Dodi sendiri merasa diabaikan nggak sih Pak? Karena dikatakan tidak perlu dari ahli gizi, namun dari nomenklatur makan bergizi gratis yang harus bergizi pastinya. Nah itu yang bagian daripada bagaimana akhirnya Pak Cucun permintaan maaf Pak untuk ke kita semuanya. Ya, ini bagian satu pelajaran bagi para petinggi negara untuk menyampaikan di forum-forum yang sebenarnya ahli gizi yang saat ini sangat mensupport program MBGD. Jadi artinya dengan hal ini akhirnya kita bisa memahami bagaimana posisi strategis seorang ahli gizi di dalam pemenuhan gizi Pak. Jadi kita tidak hanya untuk bisa menyediakan makanan, tapi perubahan perilaku itu diamati oleh kita karena dengan makanan lengkap yang dikonsumsi oleh target group ya sasaran grup ini itu akan membuahkan hasil di kemudian hari mereka itu akan baik untuk optimal derajat kesehatannya. Seperti itu, Pak. Tadi Bapak sempat mengatakan tidak hanya memberikan makan bergizi tapi juga bisa merubah perilaku dan juga tentunya bisa berdampak sangat positif bagi anak-anak. Sebenarnya mungkin Bapak bisa menjelaskan dari Persagi kompetensi ilmiah apa yang tidak bisa digantikan oleh non-profesional lainnya, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Ini di sini kita melihat di dalam perencanaan menu itu harus dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, angka AKG ini itu dikeluarkan oleh Permenkes yang sekarang ini sedang diperbarui, diberi dengan para kementerian dengan melibatkan para pakar dan kementerian dan lembaga dan para pakar sebenarnya. Jadi AKG ini akan bisa menentukan perencanaan menu sebenarnya. Jadi banyak fungsi dari ini yang diupdate selama 5 tahun. Dulu masih ada LIPI lah yang mengeluarkan di Widya Karya Panganan Gizi untuk AKG ini. Jadi total AKG kita ini untuk yang sehat itu 2.150. Nah kalau kita memperhitungkan 2.150 itu rata-rata per kapita. Jadi artinya pada saat kita menentukan perencanaan menu untuk anak SD, untuk menentukan anak SMP, SMA itu berbeda-beda. Ya. Jadi tidak bisa hanya kita melihat oh ini ikan, ini telur, bisa seperti itu. Pak, itu kualifikasi yang ahli gizi lakukan. Itu mumpuni, mereka itu mampu untuk menyusun itu. Pak Tulus, bagaimana menanggapi dengan adanya data yang disampaikan langsung dari Kepala BGN bahwa 43% ini keracunan disumbang dari program MBG, yang berarti itu pada saat di proses produksinya tidak melalui ahli gizi. Tanggapan Anda? Ya justru itulah ketika program MBG ini kemudian berkontribusi signifikan terhadap keracunan makanan sebesar 40%, itu artinya ada problem sistemik di dalam upaya mewujudkan program MBG itu. Problem sistemik itu bisa karena tadi perencanaan menu yang tidak benar dan kemudian tidak melibatkan ahli yang kompeten, dalamnya adalah ahli gizi dan juga menyangkut sanitasi di SPPG dan juga tidak adanya ahli kesehatan masyarakat yang bertugas untuk merancang bagaimana sanitasi di sekitar SPPG itu. Jadi pernyataan Wakil Ketua DPR itu dalam konteks profesi ahli gizi itu merendahkan profesi. Sudah pantas kalau kemudian Pak Iswardi dan rombongan ini meradang ya, karena memang masa sekelas Wakil Ketua DPR tidak tahu adanya disiplin ilmu tentang gizi yang itu sudah banyak melahirkan profesor Fakultas Gizi dan Kesehatan Masyarakat dan lain sebagainya. Dan itulah justru masalah keamanan pangan ini sangat mendesak untuk adanya keterlibatan ahli gizi di dalam menu-menu yang melibatkan publik ya, dan juga menu di rumah tangga kita yang tidak bisa disamakan antara ahli gizi dengan ibu rumah tangga biasa dan segala macam gitu. Karena ini soal disiplin ilmu ya. Jadi saya kira pernyataan Wakil Ketua DPR itu memang sangat memalukan dari sisi isu-isu publik yang saat ini sedang menyorot soal keberadaan MBG. Bahwa MBG banyak didukung, tapi harus bukan hanya sekedar volume, ya mengejar jumlah, tapi juga harus soal kualitas dan soalnya sebenarnya kita bicara keamanan pangan itu sudah tertinggal.
harusnya bukan soal lagi keamanan pangan, tapi adalah bergizi, ya. Dan itu lagi-lagi memerlukan seorang ahli gizi dalam ini. Kalau keamanan itu sudah lewat kita, tapi akhir-akhir ini justru kita bermasalah dengan keamanan pangan, dengan keracunan di MBG itu. Baik Pak Tulus, Pak Dodi, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. Menuai polemik terkait pernyataannya tidak perlu ahli gizi untuk program makan bergizi gratis. Polemik berawal saat Cucun ini berbicara di forum konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung. Memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi, tetapi cukup sebagai posisi pengawas dan pengawas produksi dan kualitas atau QA dan QC, seperti itu. Ketika saudara Menteri DPR, saya ketok, kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Dalam sebuah video beredar pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal tidak butuh ahli gizi dalam forum SPPG bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Ia juga menyebut hanya butuh lulusan SMA yang dibekali pelatihan untuk mengawasi gizi dalam program MBG. Usai videonya viral, Cucun akhirnya memberikan klarifikasi dan membantah dirinya menyebut tidak butuh ahli gizi. Bahkan Cucun meminta semua pihak untuk mengawasi program MBG serta menyoroti kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Ia menekankan bahwa usulan terkait penggunaan istilah profesi muncul dari para peserta rapat bukan inisiatif pribadi. Kejadian kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi usulannya dalam forum itu. Ya kalau mau diganti jangan pakai ahli gizi, kita respon. Kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada ya profesinya adalah ahli gizi karena kita berbicara gizi ini kan ya. Oke. Menurutnya ada pihak yang mengingatkan agar istilah ahli gizi tidak dipakai bila nantinya ada perubahan atau pergantian mekanisme. Cucun menyatakan sudah berkomunikasi dengan Persagi dan menyampaikan klarifikasinya. Ia menyebut hubungan dengan organisasi profesi tersebut tetap terjalin baik. Tim Liputan, A-News melaporkan. Iya, saya mau ke Pak Tulus. Pak Tulus, tadi sebenarnya dalam video ada solusi-solusi yang disampaikan dari para peserta SPPG, dari ahli gizi. Terutama terkait dengan QC dan juga dari perlu adanya ahli gizi. Bahkan tadi juga disampaikan dari Pak Cucun bahwa tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Ini Anda melihat seperti apa? Meskipun sudah minta maaf, cukupkah minta maaf sebenarnya? Ya, secara manusiawi mungkin minta maaf itu boleh, tetapi sebagai Wakil Ketua DPR, karena ini sudah merendahkan satu profesi, itu menurut saya sudah pelanggaran etik, ya, sehingga Wakil Ketua DPR ini menurut saya perlu dipanggil oleh Majelis Kehormatan di DPR untuk dimintai keterangan dan kalau perlu diberikan sanksi. Karena pernyataannya bukan sedang bercanda atau bukan sedang main-main, tapi sebuah pernyataan dengan intonasi yang sangat serius. Ya, nah kesalahannya itu juga sangat serius, tidak semudah itu kemudian minta maaf kemudian dianggap selesai, karena ini dan harusnya menurut saya Persagi juga bisa melakukan protes keras karena tadi saya katakan ini adalah merendahkan satu profesi yang sudah sangat eksis dan tidak ada keraguan lagi soal itu. Baik. Pak Dodi, apakah juga memungkinkan akan melakukan protes ke MKD atau melaporkan hal ini? Ya, jadi terima kasih Pak Tulus menekankan, dan kami di dalam forum kemarin dengan ada Waka BGN dengan para petingginya semua, yang paling penting di sini ada posisi strategis ahli gizi yang sebenarnya memang kami jaga, Pak. Karena apa? Karena jangan sampai kita luput dari dalam pemenuhan ahli gizi di SPPG ini.
Nah, jadi sehingga kami dari seluruh pengurus ya, dengan seluruh, dan juga malam ini kami akan ada rembuk nasional akhirnya dengan Zoom nanti dengan seluruh ketua DPD, DPC seluruh Indonesia. Kami sudah membuat satu press release ya untuk kejadian seperti ini. Nah, ini karena halo? Ya, mungkin juga saya tambahkan dikit ya. Ya. Ke akhir-akhir ini kan anggota DPR banyak melakukan pernyataan-pernyataan yang blunder-nya sangat serius. Kemarin sebelumnya juga misalnya Misbahun ya mengatakan, Ketua Komisi 11 DPR mengatakan bahwa tidak ada dokter yang menyatakan meninggal karena rokok. Nah, itu kan juga akhirnya dihajar oleh netizen ya, dirujak gitu, karena juga pernyataannya sangat merendahkan profesi kedokteran dan lagi-lagi tidak tahu konteks persoalannya. Ya, dan ini saya kira menjadi bahan refleksi bagi anggota DPR untuk membuat pernyataan-pernyataan yang punya evidence base yang jelas lah. Ya. Jangan pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak punya dasar ilmiah dan bahkan membodohi masyarakat. Ya, akan melaporkan ke MKD kalau dari FKBI, Pak Tulus? Saya kira nanti kita dorong teman-teman yang punya tupoksi yang lebih pas terkait dengan masalah parlemen ataupun politik ya, itu nanti kita dorong untuk itu. Tapi pesan saya bahwa seharusnya sebagai wakil rakyat punya beban moral untuk membuat satu pernyataan yang berdimensi publik secara luas. Baik. Mungkin lebih clear lagi tadi Pak Dodi mungkin belum selesai bicara, Pak, silakan. Ya baik, jadi kami tetap melakukan konsolidasi, Pak. Jadi artinya justru dengan situasi ini kita SPPG ini memang harus terwujud dengan baik, dengan dimana peran strategis dari para ahli gizi. Ya. Jadi pada waktu forum ketemu di kantor Wakil Ketua DPR Pak Cucun itu dengan semua para petinggi yang ada dari BGN dan juga kami dari pengurus inti yang ada dari Persagi, itu memahami situasi sehingga malam ini kami juga konsolidasi karena kami belum menyampaikan press release ya kepada siapapun ya, karena ini memang kami menyikapi karena apa? Karena profesi Persagi ini adalah di dalam dasar keprofesionalan. Emang betul ya, kami tidak akan terjebak di dalam situasi politik seperti apa ya, karena kami akan menempatkan dalam posisi kita memberikan advokasi kepada siapapun apabila ada program pemerintah yang bisa meningkatkan kualitas mutu gizinya Indonesia. Karena tantangan Indonesia cukup besar ya. Karena banyak indikator gizi yang akan harus bisa berhasil diwujudkan di dalam kabinet Bapak Presiden ini. Nah, ini yang sebenarnya kami melihat situasi dan kami juga meminta dari semua para pihak dan juga dari yang terhormat di DPR itu untuk menghormati bahwa ada profesi gizi yang sedang membantu pemerintah berjuang, dan di mana ahli gizi, karena tidak hanya ahli gizi di SPPG, ada ahli akuntan, ada juru masak, ya itu akan meramu satu kualitas makanan, dan jadi sehingga peranan ini kami jaga yang sangat sentral. Mungkin itu sementara dari kami. Oke, baik. Kita harapkan semoga para wakil rakyat kita ini lebih bijak ya Pak ya dalam menyampaikan pendapat, tidak asal bicara, apalagi dapat mengundang kontroversi di tengah publik yang tentunya bisa memberikan dampak atau manfaat yang besar bagi masyarakat, salah satunya MBG ini. Terima kasih Pak Dodi Iswardi, Ketua Umum Persagi, dan juga Tulus Abadi, Ketua dari FKBI telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, di bawah guyuran hujan deras, Badan Eksekutif Mahasiswa UI menggelar demonstrasi menolak pengesahan revisi KUHAP. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.